Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang Said Didu. Jadi Said Didu ini sebenarnya dia adalah seorang sekretaris BUMN pada tahun 2005 sampai 2010. Jadi beberapa hari ini nama Said Didu ini menjadi trending topik di media sosial karena dia dilaporkan oleh Mas Kota Ketua Abdesi Tangerang kepada Kapolres Tangerang karena menyebarkan berita hoax atau informasi yang menimbulkan keresahan dan kebencian di masyarakat. Lalu Said Didu ini pergi ke Kapolres. Setelah sampai ke Kapolres dia menjelaskan. Jadi sebenarnya Said Didu ini dia hanya ingin membela masyarakat gitu. Jadi di Tangerang sana di Teluk Naga namanya PIK Pantai Indah Kapuk 2 itu jadi proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang akhirnya menjadi PSN, proyek strategis nasional. Jadi di situ pihak pengembang atau pihak developer akan membangun perumahan dengan membeli atau mengganti rugi tanah orang di situ tersebut yang berada di sana dengan harga yang sangat murah, yaitu dengan harga 25.000 naik 35.000 dan akhirnya naik 50.000. Sementara pada tahun 2007 kemarin harga tanah di sana sudah mencapai 250.000. Jadi seandainya sekarang ini sudah 2024, tentu harga tanah itu sudah mencapai 500 sampai 1 juta mungkin. Jadi saya di Dudi dia sangat peduli dengan masyarakat setempat supaya hak mereka itu jangan dirugikan gitu. Jadi mereka tuh seharusnya harus tahu bahwa harga tanah itu sekarang sudah segini. Jadi dia tuh jangan dirugikan karena kalau diganti dengan harga yang murah, tentu mereka tuh tidak bisa mendapat tempat tinggal yang layak sehingga mereka bukan ganti untung jadi ganti rugi gitu. Memang rugi jadinya. Seharusnya kan ganti rugi ini kan slogannya dirubah menjadi ganti untung supaya masyarakat yang diganti rugi tadi itu mendapat tempat tinggal yang layak gitu. Tapi itulah yang terjadi di negara kita pada setakat ini. Seharusnya ini kan kerja daripada pihak aparatur negara, tapi aparatur negara pun tidak peduli gitu. Jadi malah masyarakat atau orang biasa atau orang awam sebenarnya sekarang ini status Said Didu ini dia yang peduli kepada masyarakat daerah tersebut. Jadi sebenarnya masalah ini sudah terjadi di tempat-tempat lain juga ada seperti ini seperti yang terjadi. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat sipil, ya seharusnya kita harus peduli juga kepada daerah kita tinggal gitu. Jadi seandainya terjadi ini di daerah Anda, ya Anda harus peduli gitu. Karena kita lihat kemarin di Rempong, di daerah Batam sana, masalah itu lebih kurang. Jadi pihak pengusaha ini dia akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dan akan mengeluarkan pengeluaran sekecil-kecilnya. Dan ini kapan dan dimanapun namanya pengusaha seperti itu sifatnya. Tidak akan mungkin dia akan mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan suatu proyek. Dan ini sudah terjadi kapan dan dimanapun. Jadi yang harus peduli ya kita sendiri gitu. Lalu mengapa saya mengangkat masalah ini gitu? Karena apa? Karena saya pun pernah mengalami hal seperti ini. Bukan saya sendiri gitu. Saya dengan teman-teman saya. Jadi pada tahun 2004 kemarin, saya itu bekerja di suatu perusahaan yang namanya PT Pertiwi Prima Plywood. Jadi PT Pertiwi Prima Plywood tersebut pada tahun 2004 tersebut sudah mem-PHK karyawannya. Tetapi sayang sampai detik hari ini hak-hak kami sebagai karyawan belum terpenuhi atau terrealisasi. Jadi kami kemarin itu ada 736 orang. Sementara yang udah dibayar haknya atau pesangonnya itu yang istilahnya itu uang pesangon itu baru 136 orang. Jadi itu pun dibayarnya bukan dengan secara legal, istilahnya non legal lagi, ilegal lagi gitu pembayarannya gitu karena tidak melalui prosedur yang berlaku gitu. Jadi kan kita maunya dibayar itu secara prosedur yang berlaku. Jadi tidak ada tuntutan di kemudian hari gitu. Jadi masalah ini yang sering terjadi di mana dimanapun tempat Anda berada. Jadi nanti kita akan juga berbicara tentang masalah Pertiwi Prima Plywood ini secara spesifik. Kenapa? Nah, ada slogan yang mengatakan seperti ini, no viral no justice gitu. Jadi kalau segala sesuatu atau keadaan yang terjadi di suatu tempat atau di suatu daerah, kalau dia tidak viral, maka keadilan itu tidak muncul gitu. Jadi memang keadilan ini sangat sulit untuk terrealisasi di negara kita ini karena ya kita tahu bahwa aparatur kita kurang cekatan dalam masalah ini gitu. Apakah cekatan itu dibuat-buat ataupun memang tidak cekat gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan ya dengan pemerintahan yang baru, dengan presiden yang baru ini Indonesia bisa mencapai negara yang
agak lebih baik lah gitu, lebih harmonis, lebih sejahtera gitu. Karena kalau hukum ini tidak berjalan dengan baik, maka ekonomi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang telah klik serta subscribe, follow serta share di channel saya ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbicara di video-video selanjutnya tentang hal-hal yang menarik, yang lebih spesifik. Dan kalau Anda punya saran atau pengalaman, nanti Anda bisa berbicara di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.